tinggi. Al-Ali yang maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al tinggi. Adapun nama ini disebutkan oleh Allah di sejumlah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-255 pada firman Allah, wa huwal aliyyul azim. Ya, pada ayat kursi, wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Ya. Di sini disebutkan namanya Al-Ali. Kemudian pada firman-Nya di dalam surah Al-Hajj pada ayat 62. Ya, Allah katakan wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah Al-Ali, ya, yang maha tinggi, Al-Kabir lagi maha besar. Juga di dalam surat Al-A'la, ya, Allah katakan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Di sini disebutkan nama Allah Al-A'la. Kemudian di dalam surat Al-Lail pada ayat yang ke-20 Allah mengatakan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya, kecuali mencari wajah Rabbmu yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, niscaya Rabbmu akan ridha kepadamu. Di sini disebutkan nama Allah Al-A'la. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Dialah Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang tampak, ya, Al-Kabirul Muta'al yang maha besar lagi maha tinggi. Ya, nah, beberapa ayat ini atau beberapa surat ini tadi, menyebutkan kepada kita tentang, ya, nama Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Ali, Al-A'la dengan Al-Muta'al. Kemudian wa hadhil asma tadullu ala uluwihil mutlaq bi jami'il wujuh wal i'tibarat. Ya, dan nama-nama ini semuanya, baik nama Allah Al-Ali atau Al-A'la atau Al-Muta'al, ini menunjukkan kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian secara mutlak. Ya, Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian secara mutlak. Fahuwa al-ali uluwuz zat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi zatnya. Dirinya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Zat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Qad istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arasnya, tinggi di atas arasnya. Wa 'ala jami'il kainat, tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa bayanaha, dan jauh dari makhluknya. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, beristiwa di atas arasy. Ya, istiwa maknanya ala, ya, tinggi di atas arasnya. Juga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-54. Tsumma stawa 'alal 'arsy.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Ya, maknanya kata beliau ai ala wartafa'a alaihi uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan istawa yaitu ala wartafa, tinggi. Ya, maknanya adalah tinggi, yaitu uluan, ketinggian yang layak bagi keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-ulu, bukan tinggi seperti tingginya makhluk, tidak. Seperti yang dikira oleh sebagian orang. Seorang yang apabila kata mereka apabila disebut dengan tinggi, ya maka berarti dia berada di atas orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya disifatkan dengan sifat yang sesuai dan yang layak bagi dirinya, ya, bagi keagungannya, bagi kesempurnaannya. Tak sama dengan manusia. Ya, tak sama dengan makhluk, yang berbeda dengan makhluk. Ya, inilah Allah yang maha tinggi. Dan dialah Allah wa huwal aliyyu ulu, ya, ulu qadarin, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha tinggi kemuliaannya. Wa huwa ulu sifatihi, dan tinggi sifatnya, wa azamatihi, serta agung. Fa inna sifatihi azimatun, semua sifat-sifatnya agung. La yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Tidak ada satu pun yang dapat menyamai sifatnya, apalagi yang lebih, ya, lebih daripada sifat Allah. Bal la yutiqul ibad an yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatihi. Bahkan tidak ada satu pun hambanya, makhluknya yang dapat menyamai, mirip, ya, menggapai, menyamai sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-ali ulu qahrin, yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi kekuasaannya. Ya, haitsu qahara kulla syai'in, yang mana dia berkuasa atas segala sesuatu. Wadanat lahul kainat bi usariha, dan tunduk kepadanya semua makhluknya. Ya, dan berbagai macam ragamnya. Fajami'ul khalqi nawasihim biyadih, semua makhluk, ya, semua makhluk itu ubun-ubun mereka ada di tangannya, ada di tangan Allah. Fala yataharraku minhum mutaharrikun wala yaskutu sakitun illa biidznih. Tidak ada satu pun yang bergerak dan tidak ada pula satu pun yang diam kecuali dengan izinnya. Wa ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala ulul qahr, yaitu tinggi kekuasaannya yang tidak ada yang dapat menyamainya, menandinginya, ya, menggapainya. Ya, semua makhluk ada di bawah kekuasaannya, ubun-ubun mereka dikendalikan oleh Allah. Hadza wa qad tanawwa'at ad-dalail, dan ini banyak sekali dalil-dalil dan bermacam beragam bentuknya. Ya, wa takatharat al-barahin wa ta'addadat asy-syawahid, ya, ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala al-khalqi, ala khalqi, menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Ulul makan wal makanah, tingginya Allah Subhanahu wa taala tempatnya, demikian juga tinggi Allah Subhanahu wa taala, ya, al-makanah, yaitu kedudukannya. Nah, kemudian hatta innal Qur'anal Karim fihi azyad min alfi dalilin ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Al-Qur'anul Karim, ya, menyebutkan tentang ketinggian Allah ini lebih daripada 1000 dalil. Ya, menunjukkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, tinggi dari seluruh makhluknya. Wa hiya mundarijun
mundarijatun tahta anwa'in adidatin, dan bahkan dari semua dalil yang ada ini terkumpul dari sejumlah ya yang akan beliau sebutkan berikut ini. Yang pertama kata beliau at-tasrihu bil fauqiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala secara jelas menunjukkan bahwa dia di atas. Ya, apa kata Allah di dalam surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya, Allah sebutkan dialah Allah Al-Qahir yang maha kuasa fawqa ibadihi, di atas hambanya. Ya, dan Allah mengungkapkan dia maha tinggi di sini dengan mengatakan bahwa dia di atas. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dalam surah An-Nahl ayat 50 Allah sebutkan yakhafuna min rabbihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yaitu mereka takut kepada Rabbnya yang maha tinggi. Ya, disebutkan mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, yang ada di atas mereka. Ya, diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad ya hakama ala Bani Quraidah, dia pernah menghakimi atau menjadi hakim atas Bani Quraidah, ya, an yaqtula minhum kullun ya man jarat alaihi Musa, ya, wa an tusba dararihim wa an tuqsam amwaluhum, fadzakara dzalika lin nabi, ya, faqala laqad hakamta fihim bi hukmillah alladhi hakama bihi fawqa sab'a samawat. Ya, bahwa beliau saat ini saat berhukum terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya, dengan menetapkan sebuah ketetapan terhadap mereka, karena mereka orang-orang Yahudi saat itu melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, ya, maka Nabi SAW menyetujui apa yang diletakkan hukum ini oleh Sa'ad. Apa kata Nabi SAW? Laqad hakamta fihim bihukmillah, engkau telah berhukum dengan hukum Allah alladhi hakama bihi fawqa sab'i samawat, yang Allah telah menetapkan hukum ini dari atas, ya, dari atas 7 lapis langit. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Kubra, demikian juga Al-Bazzar serta Al-Hakim dan yang lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah di atas. Ya, maka tak ada masalah seorang ya menunjuk ke atas, dan ini fitrah. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat, ya, berisyarat ke atas, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha tinggi. Yang kedua, at-tashihu bil uruji lahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kata-kata uruj, naik, ya, naik kepadanya, al-uruju ilaihi, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 5 Allah sebutkan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan dari langit ke bumi, tsumma ya'ruju ilaihi, lalu naiklah kepadanya, itu naiklah urusan-urusan tersebut kepadanya. Kebaikan-kebaikan, amal saleh, doa-doa manusia naik kepadanya. Ya, nah ini kata tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian naik kepadanya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas yang kita katakan tadi. Ya. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'arij di ayat ketiga dan keempat, ya, Allah katakan minallahi dzil ma'arij. Ya, minallahi dzil ma'arij, ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, ya, naik kepadanya para malaikat serta ruh, ya, yaitu Jibril alaihi salam naik kepadanya. Malaikat naik kepada Allah, ya, Jibril naik kepada Allah, ya, di mana para malaikat? Di langit. Allah Subhanahu wa taala fauq sab'a samawat, di atas 7 lapis langit, ya, di atas arasy-Nya, tinggi dari makhluknya.
Dan Allah katakan bahwa para malaikat itu naik kepadanya, ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Yang ketiga, at-tasrihu bis-su'ud ilai, ya, yaitu Allah sebutkan dalam ayat, yaitu kata-kata su'ud, ya, juga artinya naik. Ya, uruj tadi maknanya juga naik, sekarang kata su'ud maknanya juga naik. Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 10? Ilaihi yas'udul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah naik kata-kata yang baik serta amal-amal yang saleh, ya, serta amal-amal yang saleh diangkat kepadanya. Ya, ini kata-kata yas'ud naik. Ya, amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia naik kepada Allah. Ya, kata-kata yang baik berupa doa-doa manusia, zikir-zikir yang diucapkan oleh manusia naik kepada Allah. Ya, menunjukkan Allah di atas. Juga di dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wala yas'udu ila Allah illa at-tayyib. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah seukuran, yaitu tamar atau kurma yang dia dapatkan, ya, barang siapa yang bersedekah yaitu sebutir kurma, barang siapa yang bersedekah sebutir kurma yang dia dapatkan dari hasil yang baik, maknanya bukan dari yang haram, wala yas'udu ilallahi illa at-tayyib, tidak ada yang akan naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Ya, tidak akan ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik. Di sini diungkapkan kata wala yas'ud, tidak naik kepada Allah kecuali yang baik, menunjukkan bahwa Allah di atas. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, maka Allah pun akan menerimanya dengan tangan kanannya. Dan ini disifatkan, yaitu Allah disifatkan dengan memiliki tangan kanan. Ya, semuanya kembali kepada kaidah bahwa nama atau sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah, seperti yang ia sifatkan dirinya, tidak serupa dia dengan makhluknya, ya, dan tidak pula tidak serupa dia dengan makhluknya, dan tidak pula kita tanyakan bagaimana bentuk dari sifat tersebut. Tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Lalu akan Allah kembangkan, yaitu sedekah orang ini tadi, seperti seorang yang mengembangkan binatang ternaknya. Ya, hatta takuna mithlul jabal, sampai yaitu seperti satu gunung atau selembah. Maka demikianlah Allah juga akan mengembangkan sedekah-sedekah yang baik yang naik tadi kepadanya. Ya. Yang keempat, Allah menyebutkan dengan raf'i ba'dil makhluqat ilai, diangkatnya makhluk kepadanya. Ya, diangkatnya sebagian makhluk kepadanya. Seperti dalam kisah Nabi Isa alaihi salam. Allah menyebutkan tentang Nabi Isa saat orang-orang, ya, Raja Romawi ketika itu yang ingin membunuh beliau, ya, atas tuduhan orang-orang Yahudi. Ya, lalu Allah serupakan seseorang dengan wajah Nabi Isa alaihi salam, dan itulah yang ditangkap oleh Raja Romawi tadi, sementara Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Apa kata Allah? Ya, dalam surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Allah tak hanya sebutkan mengangkat ke langit, tetapi Allah katakan diangkat kepadanya. Kepadanya menujunya, dekat kepadanya, langit. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Juga di dalam surah Ali Imran ayat 55 Allah katakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau wahai Isa, dan akan aku angkat engkau kepadaku. Ya, atau aku akan sampaikan engkau kepada ajalmu, dan akan aku angkat engkau kepadaku. Ya, diangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup, ya, dengan jasadnya, ruh dan jasadnya, yang mana suatu ketika Allah akan sampaikan ia kepada ajalnya, dengan kembali dia akan diturunkan ke permukaan bumi di akhir zaman, seperti dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
akan turun kepada kalian Isa ibn Maryam sebagai hakim yang adil. Ya, lalu Allah wafatkan ia di bumi. Sekarang Nabi Isa alaihi salam di langit. Ya, Allah mengatakan aku angkat engkau kepadaku. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang kelima, at-tasrih bitanzilil kitabi min. Yang kelima, Allah mengungkapkan bahwa Allah itu di atas dengan menyebutkan bahwa kitab itu diturunkan. Ya, menyebutkan kitab diturunkan. Diturunkan maknanya dari atas ke bawah. Ya. Nah, Allah katakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah sebutkan tanzilul kitab. Allah lah yang menurunkan kitab. Ya, atau dia turunnya kitab itu dari Allah Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah sebutkan bahwa kitab diturunkan. Turun dari mana? Dari yang tinggi. Ya, turun dari Allah, menunjukkan Allah di atas. Juga dalam surat Sajadah Allah katakan dalam ayat 2, tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Ya, turun kitab tidak diragukan padanya, yaitu dari Rabbul Alamin, dari Rabb pemilik alam semesta ini. Ya, nah sebutkan turun ini menunjukkan bahwa Allah di atas, turun dari sisinya. Ya. Dan yang keenam Allah sebutkan dengan kata yaitu bahwa dia fis sama, Allah di langit. Ya, Allah sendiri di langit. Sebagaimana yang Allah sebutkan. Ya, apa kata Allah di dalam surat Al-Mulk pada ayat 16 dan ayat ke-17, aamintum man fis sama, ya, ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman, ya, dengan zat yang ada di langit? Ya, langit maknanya sini di yang tinggi. Ya, bukan maknanya yaitu Allah di langit pertama, kedua, ketiga, karena ayat yang lain Allah sebutkan di atas dia di atas arasnya. Langit disebutkan langit itu pada suatu yang tinggi. Ya, karena asal daripada makna langit ini adalah tinggi. Ya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ya, yang ada di atas. Ya, ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yaitu dia akan ditelan oleh bumi. Ya. Dalam keadaan mereka tercengang. Tidakkah kalian takut kepadanya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja menenggelamkan kalian meskipun Allah ada di atas langit sana. Lalu Allah ulang, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman, ya, dari Allah, dari azabnya yang dia berada di langit, ayyursila alaikum hasiban, yaitu dia akan mengirimkan kepada kalian batu dari langit sana. Fasata'lamuna kaifa nadhir, lalu kalian akan mengetahui bagaimana, ya, kaifa nadhir, bagaimana dia memberikan peringatan. Ya. Nah, ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada seorang budak, ya, budak wanita yang ingin dimerdekakan oleh tuannya itu Muawiyah ibn Hakam. Apa kata Nabi SAW kepada dia sebelum dia merdekakan? Kata Nabi, mentes keimanannya terlebih dahulu. Ainallah. Ya, dia mengatakan ainallah, di mana Allah? Ya. Qalat fis sama, maka wanita ini atau budak perempuan ini tadi menjawab Allah di langit. Dan ini sangat jelas sekali Nabi SAW bertanya kepadanya, ainallah, di mana Allah? Ya. Dan oleh karenanya kata ainallah itu bukanlah pertanyaan yang bid'ah. Ya, bahkan para ulama menyebutkan ini pertanyaan yang sunnah, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh sebagian orang, ya, mengatakan ini pertanyaan yang tak layak diucapkan untuk Allah. Ya, seperti yang dipaham-paham yang dianut oleh orang-orang ahli filsafat dari ilmu kalam, yang mana mereka sebutkan itu tidak bisa dikatakan di mana Allah. Padahal Nabi SAW menanyakan, kalaulah seandainya bermasalah kata-kata ini, maka tentulah Nabi SAW tidak akan, ya, menanyakannya kepada jariyah ini tadi, atau dia akan ditegur oleh Allah. Namun tidak. Ini menunjukkan bahwa tak ada masalah.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di langit sebagaimana yang dijawab oleh budak ini tadi. Dia sebutkan Allah di langit, fis sama. Lalu Nabi SAW ikrarkan bahwa dia benar. Ditanyakan kedua, man ana, siapa aku? Maka dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW sebutkan setelahnya, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia telah beriman. Dengan jawaban dia bahwa Allah di langit dan engkau adalah Rasulullah, ya, maka Nabi SAW sebutkan dia telah beriman. Ya, dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di dalam hadis Tirmizi, ya, di dalam hadis Tirmizi dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, ya, dia berkata, bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Ya, lalu Nabi SAW sebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah oleh kalian yang di bumi, yaitu sesama manusia, sesama makhluk, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Dan jelas sebutkan bahwa Allah di langit. Niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Tak bisa mau dibantah, mau ditakwil kemana lagi ayat-ayat yang seperti ini atau hadis-hadis seperti ini yang jelas menunjukkan Allah di langit, di atas. Ya, sebagaimana seorang kadang-kadang menyebutkan terlalu fanatik, ya, kepada dalil-dalil akal yang menurut mereka tak layak Allah disifatkan dengan di atas, karena di atas itu adalah arah, sementara Allah itu yaitu bersih dari arah. Ya, dan berbagai dalil-dalil akal yang terkadang mereka masukkan untuk membantah Allah itu tidak di atas, tidak di langit. Ya, dengan berbagai konsekuensi-konsekuensi akal, bahkan yang harusnya itu sifat makhluk mereka lekatkan kepada Allah. Mereka tidak taslim dengan ayat sifat yang harusnya mereka terima, karena yang berbicara adalah Allah, yang berbicara adalah Rasulullah. Harusnya dia ditaslim, menerima. Tinggal mudah bagi dia menyerahkan maksud, ya, atau menyerahkan kaifiatnya, maksudnya bagaimana keadaannya atau bentuk sifat tersebut kepada Allah, sudah selesai. Ya, dan kita nafikan dari Allah segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk pada zatnya, pada sifatnya. Ya, sudah selesai, dan dia itu yang lebih aman. Ya, karena bagaimanapun yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah sifat yang terkadang manusia juga mempunyai sifat yang seperti itu. Kalaulah seandainya Allah harus bersih semuanya, tidak seperti sifatnya manusia, ya, namanya, maka bagaimana Allah tak akan, ya, tak akan, artinya tidak akan bisa manusia akan memahaminya. Ya, maka berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita seperti sifat Rahman, penyayang, pengasih. Ini juga sifat yang juga dimiliki oleh manusia. Ya, yang kalau seandainya kita katakan tak boleh Allah disifatkan dengan sifat Rahman ini, ya, maka dengan sifat apa akan kita sifatkan Allah? Ya. Nah, demikian, maka demikian begitu juga tentang yaitu Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas, tidak serupa dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat makhluk. Ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana sifat itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kita meyakini Allah di atas, seperti yang dia beritakan di dalam Al-Quran dan hadisnya atau hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ya, at-tasrih bi raf'il aidi ilai, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, itu dengan mengatakan menyebutkan dengan diangkatnya tangan. Ya, diangkatnya tangan kepada Allah. Ya, dalil, ya, bahwa Nabi SAW mengangkat tangan kepadanya, yaitu ke langit, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Ya, sesungguhnya Allah itu hayyi, ya, pemalu, karim, mulia, yastahyi, mulia, malu, idza rafa'a ar-rajul ilaihi, apabila seorang mengangkat tangan kepadanya, an yaruddahuma sifran khaibataini,
yaitu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan kecewa. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala diangkat tangan kepadanya. Diangkatnya tangan dalam keadaan berdoa, ini menunjukkan bahwa kita minta kepada yang di atas, bukan karena kiblatnya doa itu langit, bukan. Ya, akan tetapi karena memang Allah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas, karena kita minta kepada yang di atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW, yaitu di antara sifat doanya beliau, sifat mengangkat tangannya beliau SAW di dalam doa, yaitu apabila doanya itu adalah doa yang begitu serius, seperti yang beliau lakukan saat perang Badar terjadi, beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya hingga tampak ketiaknya, ya, dan jatuh burdah beliau, ya, saking tingginya tangan Nabi SAW minta, ya, ke atas, makin tinggi. Ya, tangannya makin serius dia meminta kepada Allah. Nah, ini menunjukkan Allah di atas. Yang kedelapan yaitu al-isyara ilaihi, ya, hissan ilal uluwi kama asyara ilaihi man huwa a'lamin. Ya, yaitu isyarat, ya, isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamma kana salawatullahi alaihi, ya, bil mujamma'il a'zam fil yaumil a'zam, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkumpulnya manusia, ya, di Arafah. Saat itu Nabi SAW berkhutbah, ya, lalu kata beliau, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhad annaka qad ballaghta. Ya, kata beliau, kata para sahabat, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, wa addaita, dan telah engkau tunaikan, wa nasahta, dan telah engkau nasihati. Maknanya kami, engkau telah menunaikan amanah, ya, dan telah menasihati kami. Faqala bi isba'ihi as-sababah yarfa'uhu ila as-sama'. Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya ke langit, ya, diangkatnya jari telunjuknya ke langit dan berisyarat ke langit, yaitu berisyarat kepada Allah dengan menyebutkan Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Maknanya bahwa para sahabat telah menyaksikan juga bahwa Nabi SAW telah menunaikan amanah, ya, menunaikan risalah, menasihati semua umat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak ada masalah seorang menunjuk ke langit, ya, dan ini fitrah. Ya, banyak orang-orang yang mengingkari Allah tidak di langit, mereka enggan untuk menunjuk ke langit. Tapi saat mereka lupa, ya, fitrah mereka tersebut yaitu menjadikan mereka mesti juga harus menunjuk kepada langit. Ya, saat mereka mengingkari Allah tidak di langit, ya, tetapi mereka, ya, tetap tangannya tidak bisa dipungkiri menunjuk ke langit, menunjukkan itulah fitrah yang lurus. Ya, dahulu juga pernah terjadi yaitu dialog, ya, bukan dialog tetapi seorang penganut faham yang menyebutkan tidak boleh mengatakan Allah di langit. Kata dia bahwa Allah di langit itu ya berarti kita sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, atas itu sifat makhluk, ya, dan lain sebagainya, berarti memberikan begini dan banyak dalil-dalilnya lain sebagainya. Intinya dia mengingkari yaitu sifat makhluk, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fauqiyah ini. Maka seorang yaitu ulama yang bernama Al-Hamdani atau Al-Hamadani duduk di majlis tersebut, ya, yang dia tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh syekh tadi yang bernama Al-Juwaini. Maka dia sebutkan, ya, wahai syekh, dia sebutkan begini, ya, akhbirni ma fil qulub, ya, beritahu aku bagaimana dengan hati ini, kata beliau. Itu hati ini yang selalu apabila menyebut namanya tertuju ke atas. Maknanya hati tidak bisa dipungkiri, setiap kali menyebut Allah dia tertuju ke atas. Ketergantungan hati kepada Allah itu ketergantungannya kepada zat yang ada di atas. Ya, maka ketika itu Al-Juwaini, ya, menepuk jidatnya sambil mengatakan hayyarani Al-Hamadani, ya, bahwa Al-Hamadani membuatku bingung, kata beliau. Ya, kata-katanya menyebutkan tidak boleh menyebutkan Allah di atas, namun sementara hati dia sendiri tertuju ke atas saat menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia. Nah, kemudian juga yang kesembilan kata beliau, ikhbaruhu subhanahu wa sallallahu alaihi wasallam annahu
ya, taraddada baina Musa wa baina rabbih lailatul mi'raj, tentang yaitu naik turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Allah dan kemudian kepada dari Musa dan kepada Allah saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Allah syariatkan kepada dia 50 waktu salat ya, sampai kepada Nabi Musa bertanya ya, lalu Nabi SAW menjawab yaitu salat 50 waktu. Nabi Musa memberatkan bahwa itu sangat berat bagi umatku sudah kucoba, mereka tak sanggup, kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan. Nabi SAW naik ke atas, nah ini naik ke atas, lalu Allah menurunkan mengurangi 5, kemudian dia turun sampai kepada Musa suruh lagi naik ke atas, terus turun naik sampai 5 ya, sampai Nabi SAW diwajibkan oleh Allah 5 waktu saja dalam sehari semalam. Turun naik ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, dan sangat jelas dalil ini. Nah, kemudian juga itu sebagaimana tadi disebutkan dalam Sahihain tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ke-10, ikhbaruhu ta'ala an Fir'aun annahu rama as-su'ud ila as-sama'. Ya, liyattali'a ila ilahi Musa fayukadzibuhu fima akhbarahu min annahu subhanahu wa ta'ala fawqa as-samawat. Itu tentang kisah Fir'aun ya, yang dia meminta kepada tukang bangunannya untuk membuatkan menara sampai ke langit ya, supaya dia dapat melihat Tuhannya Musa. Dan ini menunjukkan bahwa Musa mengatakan Allah di langit. Tidaklah Fir'aun menyebutkan demikian kecuali Musa menyebutkan Allah di langit. Ya, apa kata Fir'aun setelah itu? Ya, dalam surat Ghafir ya, pada ayat 36 Allah sebutkan, wa qala Fir'aun ya Haman. Ya, Fir'aun berkata, wahai Haman, ya Haman ibnili ya sarhan la'alli ablughal asbab as-samawat. Ya, wahai Haman, ya bangunkanlah untukku yaitu menara, ya menara yang tinggi, tower yang tinggi, supaya aku dapat naik ke atas langit-langit sana. Fa attali'u ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, karena aku yakin bahwa Musa itu pendusta. Ya, artinya Musa menyebutkan Tuhannya di langit. Ya, dan Fir'aun mendustakan. Ya, nah ini menunjukkan ayat yang sangat jelas bahwa Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Dan ini bukanlah maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini sejumlah ayat ya atau hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Lalu kata beliau, fahadhil adillatu, dalil-dalil ini yang semirip dengannya, katsirun fil kitabi was sunnah, sangatlah banyak tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, tadammanat isbat uluwillah, yang semuanya itu mengandung menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, wa annahu 'alin 'ala kulli syai', maha tinggi atas segala sesuatu, wa fawqa kulli syai', di atas segala sesuatu, wala syai' fawqah, tidak ada yang paling tinggi di atasnya, bal huwa fawqal 'arsyil majid, justru Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya yang mulia lagi. Ya, kama akhbaru bidzalika an nafsih, seperti yang Allah beritahukan tentang dirinya dan seperti yang diberitahukan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amrun mutaqarrar ya, mujma' alaihi baina salafil ummah wa a'immatil muslimin. Inilah yang diikrarkan, yang dikuatkan, yang yang ditetapkan oleh seluruh para salaful ummah, dari sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka dari imam-imam kaum muslimin sampai hari ini. Ya, semua mereka mengikrarkan hal tersebut. Ya, berkata Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibanah, kata beliau, wa a'immatuna, ya imam-imam kita seperti Sufyan As-Sauri, Malik bin Anas, ya dari kalangan tabi'in dan tabi'in, wa Sufyan ibn Uyainah, juga Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Zaid, Abdullah ibn Mubarak, Fudail ibn Iyad, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah atau bin Rahawai, ya kata beliau, muttafaquna ala anna Allah subhanahu wa ta'ala bidzatihi fawqal arsy. Mereka semuanya sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas arasnya, wa anna ilmahu bikulli makanin, dan ilmunya ya tiap tempat.
Ya, jadi tidak bisa kita katakan Allah dengan zatnya ada di mana-mana. Ini tidak ada dalil yang mendukung ke sana. Adapun Allah, dalil yang menyebutkan innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita, ya, dan ayat-ayat yang lain menyebutkan kebersamaan Allah dengan kita, itu bukan maknanya bersamaan dengan zat, ya, karena ayat suatu dengan ayat yang lain tidaklah saling bertentangan, tetapi justru saling menafsirkan. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan Allah dengan zatnya ada di langit. Ya, sementara yaitu kebersamaan dia dengan makhluknya adalah yaitu pantauannya, pengetahuannya, penglihatannya, ya, dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Ya, ini jelas sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, wal imanu bi uluwillah, adapun beriman dengan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya, yurisul abda ta'ziman lillah, akan memberikan, ya, di dalam hati kita pengagungan kepadanya, kepada Allah yang maha tinggi. Ya, wa dzullan baina yadai, serta kita dapat menghinakan diri di hadapannya. Dialah yang maha tinggi, yang dapat mendengarkan ucapan dari 7 lapis langit, yang mengetahui kita dimanapun kita berada dari atas 7 lapis langit, ya, yang tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, sementara dia di atas arasnya. Ya, Allah maha melihat, maha mengetahui, maha memantau, ya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha, ya, yang maha tinggi, ya, yang maha melihat dan yang mengetahui hambanya. Adapun paham yang menyebutkan bahwa Allah ada di mana-mana, ini jelas terbantah. Ya, bagaimana Allah dikatakan dengan zatnya ada di mana-mana? Kalau ilmunya iya, atau kebersamaannya Allah yang maknanya adalah pantauannya kepada kita, ya, atau dia menolong hamba-hambanya yang saleh, maka inilah yang tepat. Adapun apabila disebutkan zat Allah menyatu dengan kita atau menyatu ada di bumi ini, maka ini tidak ada satupun di antara ulama salaf yang mengikrarkan demikian. Namun ada juga di antara sebagian mereka, karena menurut mereka yaitu yang pendapat barusan itu tidak cocok, lalu kata mereka bahwa kita tidak katakan Allah di bumi, tidak pula di langit, ya, tidak di arasy, tidak pula di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Ya, akhirnya mereka pun terjatuh kepada yang lebih seram lagi, yaitu mensifatkan Allah dengan sifat al-adam, yaitu tidak ada. Ya, Allah itu tidak ada. Dan lain sebagainya dari akal-akalan sebagian yaitu kaum-kaum filsafat, ya, dalam perkara ini, dan jelas menyelisihi mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Inilah yang masuk akal dan yang pas dan yang tepat sesuai dengan dalil dan diikrarkan oleh para salaful ummah. Wallahu ta'ala alam. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan, Bu. Ahwan ingin bertanya, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya ada beberapa kerabat kita yang masih meyakini bahwa Allah itu di mana-mana? Apakah mereka berdosa atau apa hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya, karena mereka tidak paham, bukan di atas ilmu, ya, ucapan tersebut. Ya, semoga mereka tidak berdosa dengan ucapan ini, ya, karena dia dengar gurunya. Ya, semoga Allah beri mereka hidayah kepada ilmu yang bermanfaat. Fa insyaallah taala, ya, memahami ini sangat mudah sekali. Namun bagaimanapun, yaitu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, ini sangat mudah dipahami dan sangat bisa ditangkap oleh akal manusia, karena inilah yang sesuai dengan fitrah. Ya, insyaallah dengan memahamkan kepada mereka sejumlah ayat-ayat yang tadi kita sampaikan ataupun hadis-hadis Nabi kepada mereka, insyaallah mereka akan lebih terima, karena agama ini sesuai dengan fitrah. Ya, apabila Al-Quran dan hadis kita sampaikan kepada mereka, maka insyaallah akan mereka terima, karena agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah.
Ya, insya Allah. Sampaikan kepada mereka, lalu katakan kalau seandainya Allah ada di mana-mana, ya sebutkan. Ya, sangat bahaya kalau seandainya Allah dengan zatnya ada di sini, berarti Allah Ta'ala Maha Besar. Ya, berarti Allah juga banyak. Kalau seandainya sempat hari ini kita katakan Allah ada di sini, orang Arab Saudi sana menyebutkan Allah juga ada di sini, bagaimana bisa dipahami demikian? Bisa jadi dia sebutkan bahwa Allah itu menyatu dengan alam, dan bahkan wujud alam itu adalah wujud Allah. Dan ini juga diikrarkan oleh sebagian orang-orang filsafat tadi, yang mereka katakan bahwa Allah itu diibaratkan oleh mereka seperti angin, di mana ruangan di situ ada. Ya, dan demikian mereka katakan. Ungkapan-ungkapan yang tak layak, ya, lari dari nas, ya, terjatuh mereka kepada yaitu akal-akalan yang sangat berbahaya. Ya, dan bahkan sebagian mereka ada yang menyebutkan justru Allah itu adalah wujud Allah itu adalah wujud makhluk ini. Apa yang kita lihat di alam ini itulah Allah. Ya, karena wujudnya itu menyatu dengan wujud makhluk. Dan ini sangat berbahaya. Yang dipahami dahulu oleh orang-orang ekstremis di masa-masa silam. Ya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, lari dari nas, kemudian mereka jatuh kepada akal-akalan. Ya, nas'alullahal afiyah. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.